Ya, mungkin saya akan melakukan demo sebentar nih Bapak Ibu terkait dengan pengelolaan kinerja ini. Ini saya masuk menggunakan akun dummy ya untuk guru Bapak Ibu. Jadi nanti masa perencanaan kinerja itu dalam 1 tahun ada 2 periode. Tadi 1 Januari sampai eh, Januari sampai Juni itu ya. Kemudian periode yang kedua adalah Juli sampai Desember. Nah, di sini eh, ya sudah ada alur waktunya Bapak Ibu. Di bulan Juli Bapak Ibu melakukan perencanaan dan persetujuan. Kemudian Agustus ada persiapan observasi kelas. September ada periode observasi. Oktober November pelaksanaan tindak lanjut dan di bulan Desember ini ada kegiatan refleksi, penilaian dan penentuan predikat kinerja. Ya, nah, kalau kita klik selengkapnya nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke website pusat informasi ya. Silahkan mau bertanya tentang apa, insya Allah semua sudah ada di sini. Jika belum ditemukan, Bapak Ibu bisa bertanya ke pusat bantuan gitu ya. Nah, saya coba mulai gitu ya. Mulai. Nah, yang pertama kita akan diminta untuk mengecek data diri ya dari nama, NIP, status kepegawaian, pangkat golongan, jenjang jabatan, kemudian satuan pendidikan gitu ya. Kalau belum sesuai ya kita sesuaikan gitu ya Bapak Ibu. Untuk pangkat golongannya ini kita menyesuaikan memilih yang mana, kemudian untuk jenjang jabatan juga bisa kita pilih. Nah, tentunya di sini nama, NIP, status kepegawaian dan satuan pendidikan ini karena tersinkron dengan data Dapodik Bapak Ibu ini nanti sesuai dengan data yang ada di Dapodik Bapak Ibu masing-masing. Tetapi untuk pangkat golongan ruang jenjang jabatan mungkin sudah ada penyesuaian sementara di Dapodik belum. Nah, silakan Bapak Ibu juga bisa update gitu ya. Kemudian jika sudah yakin data sudah sesuai maka klik data sudah sesuai, bisa dicek ulang atau bisa klik data sudah benar ya. Kemudian kita akan eh, dialihkan kepada halaman perencanaan kinerja ya. Nah, ini Bapak Ibu, nanti dari perencanaan kinerja ini ada 8 indikator untuk guru ya. Ada penerapan disiplin positif, keteraturan suasana kelas ya. Ini terkait dimensi manajemen kelas. Kemudian um, indikator umpan balik konstruktif, perhatian dan kepedulian, ekspektasi pada peserta didik. Nah, ini dikaitkan dengan dimensi dukungan psikologis dan ada aktivitas interaktif, instruksi pembelajaran, instruksi yang adaptif, ini dikaitkan dengan dimensi metode pembelajaran. Sehingga Bapak Ibu, untuk perencanaan kinerja, kita tidak perlu membuat kalimat sendiri, tetapi kita cukup memilih dari indikator yang disediakan ini. Nah, kebetulan kan akun yang saya pakai ini akun dummy, nggih, Bapak Ibu, sehingga saya tidak ada eh, tidak dikaitkan, tidak tersinkronkan dengan rapot pendidikan. Nah, nanti kalau akun Bapak Ibu masing-masing ini akan disesuaikan dengan rapot pendidikan di sekolah. Di antara 8 indikator ini, mana yang masih merah, mana yang masih kuning, mana yang sudah hijau. Nah, berarti Bapak Ibu menyesuaikan saja berdasarkan urutan prioritas, mana yang harus diselesaikan dulu, mana yang harus ditangani terlebih dahulu. Nah, misal saya di tempat saya ini yang masih merah, katakanlah instruksi pembelajaran, gitu ya. Kemudian saya klik Bapak Ibu, ya, saya klik ya.
Kemudian ini bisa disimpan di draft dulu atau bisa ke pengembangan kompetensi, itu ya, bisa ke pengembangan kompetensi. Mungkin ada pertanyaan, Bu, tadi kan prioritasnya untuk rapot pendidikan yang indikator rendah gitu ya. Bagaimana untuk yang nilai sudah baik? Nah, yang sudah baik itu tetap Bapak Ibu lanjutkan, Bapak Ibu, tetapi tidak perlu menjadi prioritas di dalam penilaian SKP Bapak Ibu. Karena tadi kalau kita melihat ketika sudah diajukan SKP nanti kan ada perencanaannya, kemudian juga ada observasi, ada refleksi, ada umpan balik dan ada penilaian. Sehingga kalau yang sudah nilainya bagus, harapannya tahun ini, tahun mendatang itu pun juga nilainya sudah relatif bagus bahkan meningkat gitu ya. Sehingga saat ini untuk pengisian SKP kita prioritas pada nilai-nilai yang masih kurang tersebut tuh. Kemudian kita ke pengembangan kompetensi. Nah, di sini Bapak Ibu, ini total poin ya, kurang dari 32. Anda diharapkan memiliki minimal 32 poin per semester. Di mana tadi di Perdirjen 760, saya belum hafal Bapak Ibu, saya buka contekan dulu gitu ya. 7607 gitu ya. Di Perdirjen 7607 kita nggak harus hafal semua gitu Bapak Ibu. Kita gunakan untuk menghafal yang memang prioritas saja untuk hal-hal yang memang oh tadi Perdirjen nomor berapa gitu. Yang penting kita tahu, oh kalau terkait indikator saya bukanya file tersebut sudah saya download, saya taruh di folder mana gitu ya. Itu lebih penting daripada hafal hafal nomornya tetapi dokumennya tidak terdownload gitu ya. Nah, saya lanjutkan Bapak Ibu tadi untuk poin-poinnya berapa itu mengacu ke 7607 ini gitu ya. Tetapi jangan khawatir Bapak Ibu, insya Allah di sini pun juga sudah nanti muncul muncul poinnya gitu ya. Misal, nah benar ya, di sini muncul poinnya. Jadi tapi kalau Bapak Ibu sebelum bisa masuk ke sini, kira-kira mau mengambil poin yang mana yang besar gitu, bisa memperhatikan Perdirjen 7607 tadi. Dan ternyata aksi nyata itu Bapak Ibu ya, aksi nyata itu poinnya cukup besar loh Bapak Ibu. Ya, kemarin sekilas saya membaca. Nah, ini telaah aksi nyata, menelaah aksi nyata punya teman sejawat sebelum diupload. Itu poinnya 6, Bapak Ibu. Ya. Menyusun cerita praktek yang dapat dibagikan ya, menyusun cerita praktek baik 12 coba Bapak Ibu. Menyusun perangkat ajar ya, ini 24 ya. Kemudian eh, peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi. Ya, ini yang ada di PMM ya, Bapak Ibu. Poinnya 8. Nah, monggo nggih nanti dicermati. Ternyata Bapak Ibu yang aksi nyata tersebut eh, poinnya cukup besar gitu ya. Kalau yang kemarin-kemarin mungkin kita mengabaikan gitu ya. Kemudian kemarin ada yang tanya ke saya, untuk aksi nyata saya yang sudah keluar sertifikatnya dulu, itu masih bisa dipakai nggak Bu untuk pengajuan besok? Halo ya, Bapak Ibu untuk SKP ini untuk periode kapan gitu ya? Tadi kan kalau di akun Dami saya itu kan periode Juli sampai Desember. Berarti kalau saya mengajukan aksi nyata yang mau dinilai, artinya adalah aksi nyata yang saya lakukan di bulan tersebut, di rentang Juli sampai Desember gitu ya. Jadi kalau aksi nyata yang kemarin ya sudah lewat gitu ya. Ya anggap itu sebagai pemanasan kita gitu ya. Anggap sebagai pemanasan kita. Dan mungkin Bapak Ibu memang bisa digunakan untuk yang penilaian 2023 kemarin gitu ya. Tetapi kan untuk yang akan berlangsung besok berarti dikip dulu ini untuk penilaian selanjutnya. Tapi yang jelas tadi Bapak Ibu sebagai penggerak komunitas jangan khawatir, ini pun juga dihargai sesuai Perdirjen 7607 tadi. Ya.
Di sini sudah ada poin-poinnya, Bapak Ibu. Misal Oke.